Si Omnya emang sejak kapan Om? Kok bisa berpikiran suka gitu sama hidroponik? Ya awalnya sih sebetulnya ya udah lama ya, kalau di pertanian itu kan memang di konvensional udah lama. Cuma seiring dengan waktu ya tambahnya kasarnya semakin canggih ya, pertanian itu semakin canggih. Kebetulan juga saya dari tahun 2000 sempat di Jepang ya. Jadi di Jepang itu ya memang dia udah hidroponik gitu. Jepang. Di Jepang gitu. Pas Jadi tahun 2000. 2000 tahun 2000 di Jepang. Cuma kan waktu itu kita masih kerja ya. Namanya kerja belum bisa menularkan sebetulnya hidroponik itu seperti apa sih, belum memperdalam lah kasarkan gitu ya. Untuk menerapkan di Indonesianya belum, di kitanya belum. Cuma waktu itu juga nggak langsung terjun. Ya langsung kita masih kerja ya, bisnis gitu kan. Cuma mulai total saya di hidroponik itu 2019, pertengahan 2019. Tahun 2019, berarti belum lama ya? Belum lama ya, kurang lebih setahun lah ya. Saya menggeluti itu udah setahun. Sebelumnya di konvensional kali Om? Sebelumnya kalau kita kan sebetulnya awalnya sih kontraktor ya. Jadi kita kasarnya bisnis lah. Jadi main kontraktor, dari sipilnya, dari konstruksi. Cuma begitu dipikir-pikir sekambah ke sini, ya persaingannya di main kontraktor itu semakin berat ya. Dan saya lari ya, memang sedikit ada pengetahuan tentang hidroponik. Ya saya mulai geluti, saya perdalam lagi gitu. Itu di BLK itu masuk tahun berapa tuh? BLK kemarin itu untuk ngambil sertifikat saya di tahun 2019 akhir, di bulan Agustus. Berapa orang berangkat ke sana? Karena di sini saya ngerekrut untuk satu kelompok itu 16. Lumayan ya. Saya ambil 16 orang, langsung saya bina. Ya sebetulnya orang-orangnya juga santri-santri. Jadi memang orang-orang yang nggak mampu, memang santri-santri. Dan memang ada yang sebagian sambil kuliah. Biar ada penghasilan juga ya? Iya. Ya tujuannya buat mereka berpikir lebih jauh bahwa santri ya, khususnya kalau sasaran utama saya kan santri-santri sebetulnya awalnya kan gitu kan. Jadi biar mereka begitu lulus dari pondok pesantren itu punya skill, punya kemampuan gitu ya. Dia bisa beradaptasi dengan masyarakat untuk ngajarnya secara agamanya gitu ya. Tapi dia di sisi lain dia punya penghasilan, punya usaha gitu. Terus target si Om nih buat beberapa tahun ke depan itu apa sih? Saya punya target ingin menguasai market ya, khususnya nanti mungkin skalanya kita di supermarket ya. Jadi paling tidak ya untuk Tangerang Raya ya, Banten lah, menguasai Banten minimal itu aja. Makanya saya perlu rekan-rekan semua anak-anak muda kaum milenial itu, yuk kita bergabung gitu kan. Kita buat asosiasi ya untuk Tangerang, khususnya 3 Raksa di sini yang terdekat. Nah tujuannya supaya kita bisa besar nih kayak gimana. Karena saya ada akses untuk mungkin nanti nyampe ke sana gitu. Oh, jadi udah punya jembatan. Jembatannya udah insya Allah udah ada. Oh, jadi tinggal kita keinginannya aja nih, matangnya maunya gimana gitu ya. Ya perlu lah birokrasi kitanya harus kita jalin gitu kan. Kita berbagi ilmu gitu kan. Ya bukan berarti saya pinter, saya udah master, bukan ya. Cuma di sini kita belajar bersama lah gitu ya. Saling sharing gitu. Berbagi. Ini kebanyakan si Om nanam pohon apa di sini? Saya di sini pakcoy, kangkung, sawi ya. Karena yang pasaran di luar itu yang memang yang banyak itu, yang permintaan banyak, yang itu yang banyak permintaan lah. Banyak ya. Tapi bukan cuma hidroponik Om ya, nanam di langsung ke tanah juga ya? Ya itu konvensional. Kebetulan itu anak-anak santri ya, anak-anak santri saya bimbing juga untuk itunya. Saya berikan lahan, terus ya biayanya gitu ya. Cuma hasil mereka itu buat mereka yang buat kuliah, bayar kuliah gitu kan. Untuk yang beli, buat
dia saya didik mulai dari nol ya sampai dia berhasil kayak gimana gitu. Gitu. Kuliah juga ya? Iya, ada yang kuliah, ada 4 orang. Alhamdulillah ya. Sambil kuliah. Kebanyakan yang dipakai sistem DFT ya? Ya, kalau di sini DFT ya karena apa? Satu gitu kan. Di kita ini sering mati lampu, masalahnya itu kendalanya. Iya betul betul. Ini udah berapa hari setelah tanam nih kira-kira? Kalau ini baru 5 hari ya. Kalau ini baru 5 hari, 7 hari lah. 7 Paling hari. ininya baru semingguan ini. Tapi akarnya udah mulai banyak. Udah ya? mulai banyak. Kalau untuk nutrisinya sendiri sih Om, untuk semua sebanyak ini nih, kira-kira ngebutuhin berapa liter nutrisi gitu? Kalau ini kalau ini kan kita pakai yang mereknya ini ya. Jadi kita kalau itu yang pakatan 5 liter itu ya. Untuk yang kepakatan 5 liter itu bisa untuk ini kan ada 1000 ya. Kurang lebih 1000 lubang. 1000 lubang tanam. Itu untuk yang 5 liter itu bisa 2 kali panen. 5 liter? 5 liter. 2 kali panen untuk kangkung apa-apa? Untuk kangkung pakcoy sama. Oh, berarti bisa dipakai buat jangka panjang. Jangka panjang. 2 bulan ya kira-kira? Nah, 2 bulan. 2 bulanan ya. Untuk satu, misalkan itu kan yang 1,3 atau yang 1,7 yang di nutrisi ABMK itu, atau yang 2 itu sama aja kan, untuk kepakatannya kan 5 liter gitu ya. Ya. Itu cukup dua kali ya, dua kali panen. Jadi sebenarnya lebih hemat. Nah kalau buat si Omnya sendiri nih, kalau ini kan khusus tanaman si Om ya, dijual di pasaran apa untuk konsumsi sendiri apa untuk gimana? Kalau saya ini kebetulan karena di sini kan boleh katakan saya buat pusat pelatihan ya. Saya buat pusat pelatihan. Jadi selama ini saya nggak jual. Jadi kadang-kadang yang latihan atau orang-orang yang datang ke sini, yaitu kalau panen ya barang-barang aja, udah bagi-bagi aja gitu. Oh, berkah banget ya. Jadi alhamdulillah gitu. Berapa kilo kira-kira sekali panen ini dari hasil semua kalau digabung? Kalau digabung yang depan aja itu kalau normal ya, itu 50 kilo. 50 kilo? 50 kilo. Yang ini ya kalau untuk total semua 150 kilo ada. 150 kilo sekali panen. Total semua. Semuanya dibagi-bagiin tuh? Bagi-bagi aja. Kalau hitungan dijual kira-kira nih ya, kalau hitungan dijual nih Om, berapa duit itu? Itu kalau kita full jual bisa minimal 3 juta. 3 juta? 3 juta. Minimal 3 juta. Sama aja setiap bulannya si Om ini ya, sodako ya, kalau kayak gitu ya maksudnya ya. Ya kan yang jelas gini ya, kalau hidup ini kadang-kadang orang itu pinternya tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali itu orang hitungannya kan ke sana. Cuma jarang yang mau bagi-bagi. Yang dalam pinter yang bagi-bagi itu jarang gitu ya. Nah, saya nanamkan itu supaya mereka juga tingkat sosialnya ke masyarakat itu tinggi loh gitu ya. Jadi itu juga salah satu trik untuk menarik simpati masyarakat supaya mau bertani. Biar lebih dikenal juga. Biar lebih dikenal gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, bahasanya kan seperti itu. Jadi kita harus mau berkorban dulu gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke pembahasan tadi nih Om, si Om itu ke Jepang itu emang karena kebetulan ada kesempatan ke sana, apa sengaja sih pengen ke sana gitu loh, untuk sekedar pengen tahu nih petani yang baik gimana, atau tentang hidroponik yang gimana, apa gimana Om? Kalau saya di Jepang itu sebetulnya saya dulu di Astra ya, kerja di Astra. Di Astra. Jadi dapat kesempatan belajar di sana gitu kan. Sebetulnya kalau basic saya kan orang teknik. Ya, teknik listrik sebetulnya. Orang teknik lari ke hidroponik ya sebetulnya berbeda ya gitu, ke pertanian gitu ya. Cuma di sana itu kan saya sering main gitu ya, sering sama teman-teman di sana, sering main dia. Jadi memang cara bertani mereka konvensional ataupun hidroponik, memang hidroponik udah ada di sana dari tahun 2000-an itu udah ada. Udah ada ya. Cuma di kita mungkin orang belum tahu gitu kan, di sana udah ada. Memang dia lebih canggih gitu ya, alat-alatnya, apalagi sekarang ya, yakin lebih hebat lagi gitu ya. Lagi ya, karena kan Jepang bisa dibilang negara maju. Negara maju. Gitu. Oh, kalau pinggir-pinggirnya ini pakai paranet Om ya? Ya, pakai paranet. Atasnya plastik UV. Plastik UV. Oh. Ya ini masih amat sangat sederhana sebetulnya.
Karena emang belum mulai terlalu lama juga ya, Belum baru lama, setahun, baru setahun kurang lebih kesini. setahun. Nah selain paranet, kira-kira kalau untuk segi ke modernnya nih, kayak tadi kita sempat ngobrol, katanya si Om pernah eh, berkunjung ke tempat greenhouse yang pakai kaca ya. Ya betul. Itu gimana itu Om sistemnya? Ya itu kalau yang itu kan emang lebih safety ya untuk hama dan sebagainya. Cuma memang biayanya kalau untuk kita kan wow lah gitu ya, Iya. terlalu tinggi gitu ya. Itu lebih hasilnya juga memang lebih bagus karena dia sistemnya memang benar-benar memang dia pendinginnya udah pakai AC gitu kan. Kayak AC. Pakai AC. Kalah dong di rumah masih Iya kalah pakai di rumah. kipas. Bahkan dia yang sistem kalau yang sekarang itu pakai yang ini apa? Kayak salju. Itu yang kayak salju itu, pengembunannya itu. Oh. Jadi ruangan itu memang temperaturnya disetting minimal di maksimalnya itu minimal itu di 20 sampai 22 derajat Celcius. Tapi itu harga jual si sayuran ini kalau pakai sistem kayak gitu apa lebih mahal apa sama aja tuh? Kalau harganya sih sebetulnya sama. Cuma kualitasnya lebih. Lebih ya. Ya, karena misalkan kita yang punya kita pakcoy kita itu 1 kilo misalkan 6. Dia bisa 4. Jadi bobotnya Ini lebih bobotnya bagus lebih ya? gitu. Oh. Lebih canggih. Lebih makin canggih. kesini ya. Nah, tips-tips berhidroponik yang baik dan benar itu kira-kira gimana Om? Ya kalau untuk itunya ya setelahnya kita harus rajin ya SOP-nya ya. Dicek pengecekannya, tipsnya itu kita harus rajin. Terus bersih-bersih ya untuk kainnya Pak. Dari paralonnya setelah panen itu harus benar-benar dicuci bersih tapi jangan pakai sabun ya. Jadi cukup digosok pakai sikat-sikat aja sih sebetulnya. Biar lumutnya Hilang gitu ya. Orang kan kadang-kadang pengen bersih pakai sabun gitu. Nah, itu masalah, itu hati-hati. Nah, terus kedua gitu kan ya. Kita benar-benar dicek untuk nutrisinya ya setiap pagi sore. Jadi plus minusnya kan ada, misalkan kita untuk pakcoy awal 1050 gitu ya. Itu kan kalau untuk masih awal sih mungkin masih nutrisi itu nggak seberapa kurangnya. Tapi kalau udah di fase kedua, ketiga itu juga nutrisi itu cepat habisnya. Habis ya, karena keserap kan. Keserap itunya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Ketelitian yang intinya hidroponik ini perlu kasih sayang, bukan hanya kita hobi aja. Tapi kita memang harus diberikan kasih sayang, benar-benar diperhatikan. Ya? Gitu. Ini lubangnya diameternya berapa mili Om? Kalau diameter itu 5 cm 5 cm, ya? 5 cm. Netpotnya juga ukuran itu 5 5 cm ya. Untuk paralonnya sendiri dia ukurannya berapa ini? Kalau standar ya kita kalau standar sini saya pakai tetap karena di sini pelatihan itu pakai yang 3 in. 3 in. Untuk jarak antar lubangnya berapa cm? Kalau saya di sini karena pelatihan ya multi gitu ya. Saya pakai jarak 10-10. Nanti kalau untuk pakcoy itu saya loncat 1, nggak ditanamin dikosongin 1. Iya. Itu. Kalau untuk kangkung semua gitu. Karena emang buat pelatihan Buat ya, pelatihan. jadi biar tahu dulu aja ya. Kan si Om bukan untuk segi produksi ya. Ini luas tanahnya kira-kira berapa meter ini Om? Kalau total semua ini 5.000. 5.000 ya? Ini kan rencananya sih mau buat edukasi ya, sekalian edukasi. Biasanya sih kalau nggak ada COVID kayak gini, hampir setiap hari itu dari TK itu pada kesini. Dari TK ya? TK gitu ya. SD. Jadi, TK ya. Orang biasanya TK. TK biasanya. Seneng kali ya anak-anak jadi kecil. kesini sama guru-gurunya kesini. Jadi edukasi di sini dari usia dini kita udah perkenalkan bertani gitu, tujuan saya seperti itu. Biar pas besarnya nanti dia Ini semua Om bangun sendiri nih? Alhamdulillah bangun sendiri gitu ya. Sama istri aja berdua? Sama istri berdua. Ya alhamdulillah ya dibantu sih sama anak-anak gitu ya. Anak-anak santri dibantu untuk tenaganya gitu. Bidang pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini pemerintah udah banyak yang kesini Om? Kalau untuk dari dinas alhamdulillah ya, dari semua dinas pertanian, dinas udah beberapa ya dari provinsi maupun kabupaten udah
Cuma memang kalau untuk ya baru kasar kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Tapi dukungan dari mereka juga alhamdulillah sangat baik, sangat support. Cuma mungkin sekarang kendalanya karena COVID, Karena jadi, pandemik ya, pandemik ini COVID-19 jadi semuanya terhambat. terhambat. Ya, ya. Ya tujuan saya sih ini kan pengen pelatihan karena di sini juga Agradipa Hidroponik ini kerjasama dengan BLK Lembang. Ya mungkin untuk periode berikutnya mungkin di awal tahun 2021 gitu ya. Insya Allah akan mengadakan pelatihan secara resmi ya kerjasama dengan BLK Lembang ya bertempat di sini. Di sini juga ya. Bagi yang nanti berminat silahkan ya bisa dihubungi. Oh. Itu sertifikat dan sebagainya itu dari BLK Lembang. Oke. Ya. Nanti berarti bakal rame banget berarti ya kalau udah. Ya mudah-mudahan harapan saya semua kaum milenial ya khususnya menjaring kaum milenial itu mau bertani loh untuk mempertahankan ketahanan pangan ini Indonesia ini kayak gimana ke depannya gitu. Iya karena emang sekarang kurang cukup ya. Kurang cukup gitu. Ya masa kita sayur-sayuran harus impor dari luar padahal kita lahan kita masih banyak yang kosong. Masih gitu banyak kan. banget Om ya. Gitu. Masih banyak banget. Kedepannya mungkin mau nanam buah-buah juga kali Om. Rencana insya Allah sebetulnya kalau untuk tomat saya udah produksi ya walaupun belum seberapa cuma bukan di sini di Megamendung. Megamendung itu daerah Bogor. Oh, Bogor. Di depannya ini aja Taman Safari. Oh deket situ. Itu udah ada ya mungkin 2 mingguan lah mulai panen gitu. Oh berarti nanti yang mau punya keinginan buat pengen tahu apa sih hidroponik itu terus belajar gimana sih cara nanamnya bisa langsung ke sini si Om ya. bisa langsung ke sini. Nah pelatihannya Pak? Agradipa Hidroponik. Agradipa Hidroponik. Ya Agradipa Hidroponik Desa Sodong Kampung Sodong Kecamatan Tiga Raksa. Oke. Sip. Ya silahkan saya cuma pengen anak-anak muda ya khususnya kaum milenial itu ya hidroponik itu kan nggak capek, nggak kotor gitu ya. Yang selama ini kan tanggapan orang petani itu kotor, susah gitu kan, panas-panasan gitu ya. Nah, anak-anak muda kalau mungkin dengan konvensional langsung nyangkul kan nggak mau. Ya makanya saya sekarang lagi terus menggalakkan hidroponik gimana caranya. Ya pelatihan di sini kalau memang mau sehari-harinya itu gratis. Gratis ya. Gratis. Dibuka secara gratis. Silahkan datang ya kasarnya. Mungkin 24 jam kalau di sini ya, karena 24 jam 20 non-stop ya. Siap gitu ya. Jadi gratis kita ngobrol ya, tanpa gratis. Bayar, kita dapat ilmu, bisa kita terapin juga di rumah. Ya nggak usah besar-besar lah, yang penting bisa buat ya untuk mencukupi kita nggak beli aja lah dulu sayuran gitu kan. Buat di rumah lah ya, buat masak. Karena hidroponik juga itu obat juga ya, obat stres. Betul. Jadi begitu nanti lihat udah mulai bagus, baru numbuh aja gitu ya. Kita nanam baru numbuh, itu pikiran itu fresh. Iya, karena punya kepuasan tersendiri gitu. Ya saya biasa kasarnya hidup di jalan lah, hiruk pikuk di bisnis gitu ya, di usaha gitu ya. Tapi nggak dapat kenyamanan. Tapi begitu saya kurang lebih setahun ini, saya menggeluti ini, itu benar-benar nyaman, fresh. Jadi beban semua itu ya enak, plong aja gitu. Tadi katanya si Om pernah sempet di proyek juga ya? Ya. Berarti masuknya properti ya? Properti. Pernah mandet ya. Rupiah Om ya? Ya itu ya namanya kalau di proyek itu ya kayak gitu ya. Kalau main-main seperti itu kadang-kadang untung-untungan dalam arti kalau lagi bagus ya mungkin bagus, cuma kebanyakan rata-rata gitu ya. Kalau yang skala menengah kayak kita mungkin itu banyak kebantai. Iya. Ya. Jadi akhirnya uang kita ya mendem. Ya. Total berapa itu? Total semua kalau dihitung semua sama mobil mungkin 7,5 M. Itu kalau saat itu si Om udah melek ke hidroponik mungkin udah bisa kebangun. Udah kebangun semuanya ya. Ratus ribu lubang Om ya. Ya dulu kan berpikirnya wah keenakan di bisnis, di properti seperti itu. Cuma ternyata mandek, ya mungkin Allah berkehendak lain. Ya mungkin kalau dengan seperti itu aja saya mungkin lupa dengan diri saya. Jadi waktu saya memang benar di luar gitu kan. Gitu. Nah sekarang waktunya mungkin di sisa hidup saya ini
untuk berintrospeksi, untuk diri saya ini lebih bermanfaat sama orang lain gitu. Jadi saya pergunakan untuk itu aja. Saya nggak berpikir untuk materi itu nanti. Gitu. Itu juga ngikutin pasti. Yang penting jiwa sosial dulu ya kita bangun ya. Terus bisa dapat banyak waktu untuk keluarga juga. Keluarga gitu kan. Jadi kita orang yang paling baik, ya orang yang paling utama itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang jadi acuan saya sekarang. Quote yang bagus itu hari ini. Jadi ya harus ya. Karena kalau kita ini pengalaman ya. Kalau untuk usaha mungkin saya dari dulu gitu ya, udah buat pabrik keripik, gitu, udah buat macam-macam. Ya ternak dan sebagainya, segala usaha saya pegang. Berarti emang pengalamannya dari dulu itu si Om di bidang usaha. Di bidang usaha. Gitu. Jadi banyak ya kalau dibilang, cuma ujung-ujungnya ya gimana ya? Kalau uang dapat, ya. Kalau penghasilan dapat ya, jujur kalau penghasilan. Coba secara hati nurani, secara ketenangan, secara ini itu nggak dapat, ya? Nggak dapat. Bukan jiwanya. Jiwanya gitu. Saya ini pengen di mana gitu kok. Tapi setelah di pertanian, khususnya di hidroponik ini benar-benar nyaman, fresh ya? Bahkan kasarnya dulu dengan sekarang, dulu mobil banyak gitu kan, kasar boleh kita aja. Uang banyak, cuma kita nggak punya tenang. Jadi yang ada itu mungkin hidup saya ini semakin jauh dengan sang pencipta gitu. Oh, jadi kita ngurusin dunia aja gitu ya. Tapi setelah sekarang kesini introspeksi, kasarnya makan ataupun tidak gitu ya, kasarnya gitu ya. Ada kadang itu relax aja, nggak pernah berpikir kayak gimana. Yang penting kumpul ya, terus tenang. Bahkan kita kalau saya banding sekarang dengan kondisi saya seperti ini, boleh kata terpuruk ya dalam usaha kemarin gitu ya. Saya bisa ngerekrut dalam alhamdulillah santri-santri gitu. Di sini kalau yang totalnya sih ada 16 gitu ya. 16, bahkan lebih kadang-kadang yang ini cuma keluar masuk gitu. Itu ya alhamdulillah bisa saya jamin semua. Alhamdulillah ya. Jadi padahal kalau secara logika itu saya mau ngasih makan dari mana? Iya. Gitu kan. Tapi Allah berkehendak lain, cuma itulah keberkahan dari situ. Berarti usaha yang emang benar-benar dikehendaki ya, yang bisa buat bikin hati tenang ya. Iya, biar tenang, terus kita malah bisa berbagi. Ya, berbagi segalanya gitu ya. Dari sini ya alhamdulillah yang bimbingan saya di sini ya, dia udah sampai kuliah sekarang udah di semester, udah masuk itu hasil jalan alhamdulillah kita bisa bantu dari sini. Makanya ini lahannya loh, ini bibitnya, ini pupuknya udah kamu garap, nanti hasilnya silahkan buat kamu, buat resiko kamu, buat biaya kamu gitu. Alhamdulillah. Berarti mereka udah bisa pada mandiri. Mandiri. Makanya ya sebenarnya sekarang sih alhamdulillah ya, tinggal ngeliatin ayo udah nih seperti ini gitu. Jadi enak. Ilmu dia dapat, penghasilan ada, jiwa tenang juga Om ya. Cuma kan di sini nggak bisa gaji. Jujur saya nggak bisa ngegaji. Cuma kalau mereka rajin, mau ada kemauan, ya lahan dengan yang ini aja dulu lah. Yang berbicara yang 5.000 meter ini, memang kalau dia dikelola bener-bener konvensional itu memang sangat menghasilkan. Iya, betul. Ya kalau kangkung 15 hari ya paling lambat itu 18 hari panen. Ini yang depan yang konvensional seperti ini, ya mereka untuk 15 hari misalkan untuk 500 atau 600 ribu dapat. Iya. Gitu. Jadi cukup buat resiko dia, buat biaya kasar, biar dia lah kuliahnya apanya gitu. Betul. Ya, makanya orang banyak ke saya ngomong gitu ya, ya kayak orang stres katanya gitu. Udah hidup di kebun, ninggalin rumah, ngurusin orang, terus hasil tani nggak saya jual gitu. Itu kan bingung orang, itu hasil makan dari mana? Ya saya bilang, ya Allah maha segalanya gitu. Iya betul. Tapi ternyata belum pernah ya nggak ngerokok, ya ngopi normal, makan normal gitu. Bahkan bisa mencukupi mereka gitu. Karena di balik layar sih yang kebanyakan ya yang kita lihat, wah bahkan mereka lebih pusing dari lebih kita. Pusing, betul. Iya. Ya saya ngalamin ya, ngalamin. Karena kasarnya uang ya mohon maaf ya, pernah mungkin punya sedikit uang, tapi semakin banyak gitu kok kita dapat, itu keinginannya itu semakin tinggi juga tinggi. Gaya hidup kita semakin tinggi, dan akhirnya rata-rata ya nggak semua sih gitu, kebanyakan ya itu semakin jauh, miring, mungkin nggak, semakin belok arahnya. Ya saya berharap untuk kaum milenial gitu kan, yuk kita sama-sama bertani hidroponik gitu kan, karena itu sangat menjanjikan. Mungkin 5 tahun yang akan datang ini baru booming.
Tapi apa salahnya kita mulai sekarang, Om? Ya, itu lebih bagus. Kita begitu booming, kita udah nggak kalah setar. Kalau kita baru booming baru setar, ya Iya. kita ketinggalan. Iya, betul, betul. Belum belajarnya Belum lagi, belajarnya, belum apa. pemasarannya gitu kan. Itu udah kalah. Apalagi orang yang punya uang gitu, yang punya modal, dia buatnya skala industri. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri mudah apa susah sih, Om? Sebetulnya dibilang mudah ya enggak, dibilang susah juga enggak. Cuma memang kalau saya sendiri di sini insya Allah membimbing ya hidroponik, ngajak hidroponik itu bukan hanya sekedar ngajak, tapi saya gimana caranya orang itu sampai berhasil sampai penjualannya. Jadi Dibimbing terus, memang Om, ya? aja silahkan gitu. Pokoknya sampai dia ketemu Sampai pasarnya aja. gitu. Sampai dia sukses gimana caranya memang kalau benar-benar ya saya support terus. Karena memang kalau untuk link pemasarannya insya Allah udah ada. Jadi untuk skala-skala masih pengepul mungkin sekarang karena kitanya juga belum hasil kita skala kita masih kecil ya. Jadi saya bisa continue ya. belum bisa continue, jadi kita belum berani masuk ke supermarket gitu. Tapi untuk sertifikatnya sendiri si Om udah punya ya? Insya Allah untuk sertifikatnya lengkap ya. Dari BNSP-nya, dari kewirausahaannya, dari BLK-nya, pelatihannya dan kasarnya sertifikat jadi untuk moderator di sana, di sini itu ada. Jadi udah punya lisensi Ada sendiri, lisensinya Om, insya Allah udah ada. Alhamdulillah ya, mantap. Ya tinggal maunya aja ya, kaum milenial. Ya saya ini bukan saya mau menggurui, kita belajar bersama. Yuk kita usaha. Niatnya bukan ini ya, bukan hanya sekedar main seneng aja. Gimana caranya dari kesenangan itu bisa menjadikan rupiah gitu ya. Dari hobi. Dari hobi gitu menghasilkan Betul. gitu. Mantap. Ya untuk sehari-hari masak tinggal ngambil aja, Om. Alhamdulillah, Nyayur gitu ya. tinggal ngambil, bawang tinggal ngambil ya. Ini kebetulan baru habis panen jadi pulang nggak bisa. Paling ya kalau mau bawa nanti saya sim nih gitu. Silakan gampang gitu. itu mah. Gitu, saya sim. Kalau untuk listriknya dia boros nggak sih, Om? Listriknya irit lah. Irit ya. Irit. Karena tergantung mesin pompanya. Ya. Pompanya kan kita kecil, paling 40 di bawah 40 lah. 40 watt. Kalau untuk bisa continue, kira-kira kita itu harus punya berapa lubang tanam, Mas? Kalau untuk kita ya mini ini aja ya, mini produksi ya, mini ininya. Kita paling tidak seminggu bisa 2.500 lubang aja. Itu perputaran baru ketemu. Jadi total untuk sebulan itu 10.000 lubang. 10.000 lubang ya. 10.000 lubang itu kita baru bisa continue buat Bisa atur. di pasar ya. Ya kan kalau misalkan anak-anak muda yang kaum milenial ini bisa, ayo deh patungan loh gitu. Ini saya punya satu sebetulnya nggak usah full sekaligus 10.000 lubang sendiri gitu ya. Kalau memang nggak mampu loh gitu ya. Misalkan kita ada rekanan, oh saya cuma bisa buat 100, 200, cuma ada berapa orang gitu. Nanti kita tetap aja itu kan bisa kita tampung nantinya. Jadi nggak usah harus, oh satu orang 10.000 lubang ya. Kalau misalkan satu lubangnya 15.000, biaya semuanya gitu kan, kali 10.000 udah berapa? 150 juta. Kan berat ya. Berat. Ya. Nah kita siasati, kita banyakin ininya komunitas kitanya. Jadi satu orang satu yang punya 100, 200, ayo kumpulin gitu. Cuma nanti setelah ketemu komunitas kita udah kumpul gitu ya, itu kita atur. Jadi nanamnya kita atur. Si ini hari ini, panen hari ini. Jadi kalau nggak seperti itu, giran panen semua, nah bingung kitanya. Betul. Jadi kita tetap, oh hari ini kelompok ini di sini ada sekian, ini ada sekian, ini ada sekian. Itu kan enak. Jadi untuk memenuhi pasar per bulannya itu, per harinya itu kita bisa. Bisa ya. Kita tinggal atur. Jadi nggak usah mikirin biaya, untuk continue kita harus punya 10.000 lubang. Enggak. Tapi kita siasati dengan cara kita kumpulin teman-teman, bikin komunitas, masing-masing punya instalasi minimal 200 lubang tanam, baru bisa kita gabungin ya. Iya, misalkan ada 50 orang, 100 orang, semakin banyak semakin bagus. Iya, betul. Gitu kan? Berarti pasaran kita, insya Allah kalau udah banyak seperti itu, komunitas seperti itu, ya tujuan saya kan, kenapa saya di sini selalu berkolor-kolor sebetulnya di hidroponik gitu ya. Saya pengen untuk Tangerang gitu ya, itu punya komunitas khusus, bukan hanya grup
yang oh ini gitu. Tapi saya perlu yang realita, yang nyata. Jadi bukan sekedar omong kosong. Omong kosong gitu ya. Jadi saya pengen semua itu menghasilkan emang benar dari situ loh. Bahkan kita kalau udah ada komitmen, kita buat badan hukumnya.